Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Motivasi Kerja dan Faktor yang Mempengaruhi Kinerja, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Agribisnis. Dengan anggota kelompok kami ada Destia Afiani, Jazim Kori Ainaya, Insan Anugrah, Kartika Sanindita, dan Yefi Sahda. Saya akan membawakan materi tentang motivasi kerja. Motivasi kerja menunjuk pada kondisi-kondisi di dalam dan di luar individu yang menyebabkan adanya keragaman dan intensitas kualitas, arah, dan lamanya perilaku kerja. Berikut adalah beberapa definisi tentang motivasi. Yang pertama, menurut Ensiklopedia Manajemen Ekonomi dan Bisnis tahun 1993, motivasi adalah proses pengembangan dan pengarahan perilaku atau kelompok untuk menghasilkan keluaran atau output yang diharapkan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai organisasi. Yang kedua adalah menurut Siagian tahun 1986 halaman 132. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pengaruh kepuasan kerja terhadap motivasi kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau puas karena pekerjaan yang dilakukannya. Kepuasan kerja ini berkaitan dengan motivasi kerja. Perbaikan kondisi kerja yang menaikkan kepuasan kerja cenderung meningkatkan produktivitas. Tetapi, hubungan itu tidak begitu kuat. Korelasinya rata-rata hanya 0,14. Beberapa ahli berpendapat bahwa kinerja yang tertinggi akan menghasilkan kepuasan, tidak sebaliknya. Perspektif berkenaan dengan motivasi kerja pegawai, yaitu pengharapan. Orang akan termotivasi untuk bekerja dengan baik bila ada peluang untuk mendapatkan insentif. Besar kecilnya motivasi kerja tergantung pada nilai insentif itu pada masing-masing individu. Kemudian, perspektif kesamaan atau keseimbangan. Orang-orang cenderung akan membandingkan insentif atau reward yang diperolehnya dengan insentif yang diterima oleh orang lain yang mempunyai beban kerja yang sama atau serupa. Kemudian, perspektif penentuan sampai tujuan. Orang termotivasi untuk mencapai tujuan yang jelas. Sebaliknya, orang akan bermotivasi kerja rendah bila tujuan dari pekerjaannya tidak jelas. Selanjutnya, perspektif kebutuhan. Yang pertama ada teori energi dari Clayton Alderfer mengatakan bahwa ada 3 kelompok utama kebutuhan, yaitu existence, terus relatedness, and growth. Selanjutnya teori dari Atkinson and McClellan, di mana ada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan berprestasi, yaitu dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. Yang kedua itu kebutuhan berkuasa, kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Yang ketiga kebutuhan berafiliasi, ini ada keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Selanjutnya itu teori hierarki dan Abraham Maslow mengatakan bahwa kebutuhan terdiri dari kebutuhan dan keinginan yang bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sanindita
Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi meningkatkan motivasi kerja. Dalam meningkatkan motivasi kerja, kita membutuhkan beberapa strategi seperti program kompensasi yang layak, keamanan pekerjaan, jadwal kerja yang fleksibel, dan program keterlibatan karyawan. Dari beberapa yang telah saya sebutkan, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, program kompensasi yang layak, yaitu kompensasi yang sesuai dengan kinerja. Maksudnya, di dalam sistem merit akan mengalokasikan kenaikan kompensasi sesuai dengan kinerjanya. Contoh, apabila si A melakukan kinerja dengan baik dan sesuai perintah dan mengalami progresif yang sangat tinggi dan sangat meningkat, maka karyawan tersebut berhak mendapat gaji 5% untuk kenaikan gaji. Akan tetapi jika karyawan itu buruk akan menerima 0% sesuai dengan kinerjanya. Nah, yang kedua, keamanan pekerjaan. Karyawan yang yakin akan kelangsungan kerjaannya, mereka lebih termotivasi untuk melaksanaan pekerjaan yang baik karena ada keamanan dalam pekerjaan. Perusahaan dapat memberikan pelatihan pada karyawan untuk menangani berbagai tugas sehingga mereka dapat diberikan tugas lain jika tugas rutin itu tidak lagi dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu tadi jadwal kerja yang fleksibel. Program flex time yaitu merupakan program yang mengizinkan pengaturan jadwal kinerja yang lebih fleksibel. Contohnya pemanfaatan kerja mingguan, berbagi kerjaan. Dengan berbagi kerjaan ini maka 2 atau lebih karyawan akan berbagi jadwal kerja tertentu. Jadi mereka lebih fleksibel gitu. Apabila satu temannya sudah selesai atau temannya lain mengalami kesulitan, mereka bisa sharing, bisa berbagi nih gimana. Jadi pekerjaannya itu juga dapat dihandle dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu program keterlibatan karyawan. Program keterlibatan karyawan ini dapat mengembangkan dan memperluas pekerjaan yang diberikan kepada karyawannya. Terus ada rotasi pekerjaan yang merupakan pekerjaan memperbolehkan satu unit karyawan untuk secara periodik berganti-ganti mengerjakannya. Contoh, kelompok 1 karyawan operasional yang terlibat dalam 5 jenis tugas yang berbeda, maka setiap karyawan itu dalam kelompok dapat berfokus pada satu tugas per minggu dan selanjutnya berganti pekerjaan yang lain. Terus ada juga pemberian wewenang, yaitu memberikan wewenang kepada karyawan untuk ikut mengambil keputusan manajemen partisipasi, dan karyawan juga diperbolehkan untuk memberi saran. Jadi di dalam perusahaan itu karyawan tuh juga memiliki hak untuk memiliki saran, masukan, dan mereka juga harus bisa menerima kritik. Nah, selanjutnya kelompok kerja. Kelompok karyawan yang terdiri dari berbagai posisi pekerjaan memiliki tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, begitulah penjelasan dari strategi meningkatkan motivasi kerja. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Aspek-aspek motivasi kerja. Menurut Munandar pada tahun 2001 menjelaskan tentang aspek-aspek motivasi kerja yang terdiri dari yang pertama yaitu adanya kedisiplinan dari karyawan, artinya sikap, tingkah laku, atau perbuatan pada karyawan untuk melakukan aktivitas-aktivitas kerja yang sesuai dengan pola-pola tertentu. Yang kedua yaitu imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi membuat hasil kerja dan kombinasi ide-ide atau gambaran disusun secara lebih teliti atau inisiatif sendiri, bukan ditiru, dan bersifat konstruktif sehingga membentuk suatu hasil atau produk yang mendukung pada kualitas kerja yang lebih baik. Yang ketiga yaitu kepercayaan diri, perasaan yakin yang dimiliki karyawan terhadap kemampuan dirinya, daya berpikir positif dalam menghadapi kenyataan yang terjadi, serta bertanggung jawab atas keputusan yang dapat diambil sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan tenang. Yang keempat yaitu daya tahan terhadap tekanan reaksi karyawan terhadap pengalaman emosional yang tidak menyenangkan yang dirasakan sebagai ancaman atau sebab adanya ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemauan yang dimiliki, dan tekanan tersebut diselesaikan dengan cara tersendiri yang khas bagi masing-masing individu. Yang kelima yaitu tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, suatu kesadaran pada individu untuk melaksanakan kewajiban atau pekerjaan, diiringi rasa keberanian menerima segala risiko, inisiatif yang besar dalam menghadapi kesulitan terhadap pekerjaan, dan dorongan yang besar untuk menyelesaikan apa yang harus dan patut diselesaikan.
Baik teman-teman, mengenai aspek-aspek motivasi kerja, menurut Siagian 2021, motivasi seorang karyawan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kemudian, faktor-faktor internal yang termasuk adalah yang pertama ada persepsi seseorang mengenai dirinya sendiri, harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, dan prestasi kerja yang dihasilkan. Itu internal. Kemudian lanjut ke faktor yang eksternal yang turut mempengaruhi motivasi seseorang adalah jenis dan sifat pekerjaannya, kemudian kelompok kerja di mana seseorang bergabung, organisasi tempat bekerja, situasi lingkungan yang pada umumnya, dan yang terakhir adalah sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.